Orang yang berdebat itu hukumnya itu tidak mutlak dilarang. Ulama-ulama terdahulu banyak mereka melakukan perdebatan dengan beberapa syarat yang menjadi orang yang nanti dia berdebat niatnya itu untuk tawdihul haq, menjelaskan kebenaran. Di zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi itu musimnya para ilmuwan saling berdebat, berdialog, berdiskusi. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, itu beliau melakukan rihlah ilmiah menghadapi para ilmuwan-ilmuwan untuk mengadakan debat terbuka, dan tidak pernah beliau mengalami kekalahan. Debat dengan ahli teologi, debat dengan tokoh-tokoh agama lain. Tujuannya satu, tawdihul haq, menjelaskan kebenaran. Ini perdebatan yang semacam ini itu bukan satu hal yang tercela, tapi ada aturan. Tidak semua orang diizinkan berdebat. Yang pertama, orang tersebut harus memiliki ilmu. Karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan, ya, beliau lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahila illa ghalabani. Saya kalau berdebat, kata Imam Syafi'i, dengan orang berilmu, saya bisa kalahkan orang berilmu tersebut. Sebagian nasakh mengatakan, ma jadaltu alfa alimin illa ghalabtuhu. Saya berdebat dengan 1000 orang berilmu, kata Imam Syafi'i, saya mampu kalahkan mereka. Wa ma jadaltu jahila illa ghalabani. Tapi saya kalah hanya sama satu orang saja, yaitu saya debat dengan orang bodoh. Saya pasti kalah. Ya, karena orang bodoh yang dia bantah bukan dari sisi keilmuan, tapi dari sisi apa? Ta'assub wal inad, keras kepalanya dan kebodohannya. Nah, perdebatan yang semacam ini sia-sia. Nah, sehingga inilah yang Imam Syafi'i katakan, kalau berdebat, lihat dulu lawannya itu berilmu dengan berilmu. Tapi ilmu tidak cukup, akhlaknya baik tidak. Niat berdebatnya Imam Syafi'i berbeda dengan niat perdebatan yang ada di zaman sekarang. Sekarang niatnya menjatuhkan orang, niatnya menunjukkan kehebatannya. Nah, ulama dulu bukan niatnya itu. Begitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan pemikiran, mereka datang meluruskan itu. Makanya Imam Syafi'i punya niat di dalam debat. Beliau mengatakan, saya ingin sekali ketika berdebat dengan seseorang dalam masalah ilmu, kebenaran keluar dari lisan lawan saya, bukan dari diri saya, sehingga saya akan terima kebenaran itu. Itu niat debatnya Imam Syafi'i. Setiap berdebat punya harapan, punya niat kebenaran keluar dari lawannya. Kalau sudah disampaikan oleh lawannya itu adalah kebenaran, maka beliau terima. Berarti tujuan debatnya, dialognya itu apa? Mencari kebenaran. Kalau niatnya bukan mencari kebenaran, perdebatan ini tercela. Atau memunculkan permusuhan, itu juga tercela. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, al-mira fil ilmi yurithu ghaswatal ghalab wa yurithu daghain. Perdebatan di dalam masalah ilmu yang tadi, tapi niatnya tidak baik, itu mewarisi kerasnya hati dan memunculkan dendam dan permusuhan. Nah, ini tidak baik. Makanya disifati orang kalau mau
dialog, mau debat. Itu para nabi. Kita lihat Firaun mendebat Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga pernah berdebat dengan Namrud. Yang mereka lakukan itu perdebatan yang terpuji, karena tujuannya menjelaskan kebenaran, tawdihul haq. Dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana etika dan akhlak di dalam berdebat, di dalam berdialog. Ud'u ila sabili rabbika. Ini yang pertama nih. Ud'u ila sabili rabbika. Dialog yang diangkat, perdebatan yang terjadi tujuannya satu, mengajak ke jalan Allah, bukan niat yang lain. Ud'u ila sabili rabbika. Ditambah lagi bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun, jadi perdebatan itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Kalaupun harus berdebat, billati hiya ahsan, harus dengan cara yang paling baik. Allah sebutkan debat dengan cara yang paling baik. Jadi akhlak tidak bisa lepas di dalam perdebatan. Makanya tidak cocok orang yang emosional disuruh debat. Gak bisa. Ujung-ujungnya nanti berkelahi. Orang yang mampu berdialog untuk memecahkan satu masalah atau tawdihul haq, menjelaskan kebenaran, harus orang yang punya akhlak yang baik dan juga bisa mengendalikan emosi. Dia orang yang sabar. Makanya dulu mereka debat itu sambil senyum, karena dua-duanya mencari kebenaran. Tapi kalau sampai gebrak meja, keluar kata-kata kotor, nah orang semacam ini berdebatnya haram. Jadi al-jidal itu para nabi, mereka tidak emosi karena tujuannya Allah menjelaskan kebenaran. Imam Syafi'i begitu. Fakhrun Ar-Razi keliling di beberapa negara berdebat, menjelaskan kebenaran. Itu direkam dalam kitab berjudul Munazarat. Nama kitabnya Al-Munazarat, kumpulan diskusi dan perdebatan Al-Imam Fakhrun Ar-Razi, salah satu imam besar di dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Itu tujuannya mencari kebenaran. Jadi syaratnya dia harus mengajak ke jalan Allah, kemudian punya hikmah. Nah, ini menarik nih kata hikmah, al-hikmah. Jadi kalau orang yang tidak punya hikmah, jangan dia berdebat. Akhirnya kebenaran itu jadi salah. Dia menghadapi orang yang lebih pandai daripada dia tidak punya kapasitas, kemampuan. Padahal posisi dia itu ingin menjelaskan kebenaran. Tapi karena tidak mampu dia, akhirnya yang benar itu jadi salah. Oh, ternyata yang benar yang di sana. Si fulan itu yang benar, yang ini tidak benar. Padahal yang benar dia. Tapi karena tidak mampu menjelaskan, kalah di dalam menjelaskan itu ilmu, akhirnya dianggap kebenaran itu salah. Nah, makanya syaratnya harus berilmu dan punya hikmah.